Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari sebelumnya kita syukur kepada Allah Taala, di mana pada kesempatan hari kita bisa berkumpul bersama berkolaborasi untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan dan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa pemahaman dan pengamalan penanaman budaya positif di sekolah. Baik, yang pertama di sini kita bahwa pertama tujuan pendidikan kita sebenarnya apa? Nah, menurut Kahadi di situ disebutkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala program yang ada pada diri anak-anak. Nah, untuk apa? Agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi. Bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun Bapak Ibu, menuntun apa? Tumbuh kembangnya atau hidup sekuatan kodrat pada diri anak tersebut. Nah, ini hubungannya dengan kodrat anak dan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kodrat anak seperti apa? Kodrat anak ya bermain, bersenang-senang, gembira. Nah, kodrat zamannya apa? Bagaimana seorang guru itu bisa menyamakan pendidikan itu sesuai pada zamannya. Pada zaman dulu, pada guru seringkali kita temui banyak guru-guru kita dalam mengajar itu seperti apa? Digeblek, disapa, menghapus. Pernah juga? Pernah ya? Nah, intinya seperti ini. Nah, masuk pada budaya positif. Nah, budaya positif itu apa toh? Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang saat ini digaungkan itu adalah beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, bergotong royong dan lain-lain. Nah, inilah tujuan-tujuan yang pada saat ini pada kurikulum Merdeka sedang digaungkan. Nah, konsep budaya positif itu kita nanti akan belajar sekitar 7. Nah, pada pendidikan guru penggerak, nah budaya positif itu 2 minggu Bapak Ibu, 2 minggu kita pelajari. Tapi saya ditugaskan untuk menyampaikan ke Bapak Ibu guru semua itu dalam waktu minimal 1 jam. Kan nggak mungkin. Nah, mau tidak mau hanya saya itu sekilas-sekilas, tidak secara detail. Nah, nanti kita cermati bagian-bagian yang mengajar. Nah, itu. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berdidik, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, di sini nanti disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Seperti apa nanti peran guru atau kontrol guru itu seperti apa kita pelajari. Nah, untuk yang apa? Nah, ada tidak mau jalan. Nah, pada penjelasan disiplin positif, nah di sini ya ini, nah maknanya, nah, yang kita pahami ini,
kita lihat apakah telah efektif, masih perlu ditinjau kembali disiplin di sekolah kita. Nah, sesungguhnya nanti dari disiplin itu sendiri apa, kemudian kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini terkadang gini, kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan terhadap sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian orang lain. Nah, apakah kita lakukan itu untuk mendapatkan hadiah, kemudian atau mendapatkan uang, apalagi di situ ada alasan yang orang melakukan sesuatu. Jadi ada kita melakukan sesuatu, ada yang sifatnya internal dari kita sendiri ataupun dari eksternal faktor X-nya sendiri. Nah, di sini ada beberapa makna ini disiplin. Kalau kita lihat ini penjelasannya tentang disiplin ya. Oke. Nah, pada ini ketika disiplin ini yang tergantung pada benak kita tentang yaitu jelas disiplin aturan, tata tertib, ada sanksi, ada hukuman. Nah, situ ada penjelasan di situ. Nah, kemudian ilmuwan yang bernama Diana itu menyatakan ada beberapa di sini. Yang pertama di situ adalah dalam arti disiplin itu belajar. Arti kata sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Yang selanjutnya dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada diri lain untuk mendapatkan kepatuhan jelas. Jadi disiplin itu digunakan untuk menjadi mereka atau murid-murid kita itu akan patuh, ya. Mana sih? Bukan. Remote ya. Nah, yang selanjutnya disiplin itu adalah ini saya terakhir aja ini. Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri anak memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Ada beberapa pengertiannya. Nah, di sini adalah standarnya. Standar seperti apa? Nah, untuk standar pendidikan nasional di sini kelihatan ya, menciptakan lima yang positif itu setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Ini yang kita garis bawahi, saling mendukung, menghayati dan menekan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Jadi dapat kita simpulkan dalam suatu aturan, dalam suatu kegiatan yang terutama di lapangan sekolah itu harus saling mendukung. Tanpa ada dukungan kegiatan itu tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin bisa berjalan tapi tidak sesempurna kalau semuanya ada dukungan. Nah, di sini kemudian nih, nah masuk pada teori motivasi. Dr. William Glasser itu ada teori makna kontrol yang pertama di sini, menuliskan pada miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, tentang ilusi guru mengontrol murid di sini. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi intinya seorang guru itu tidak bisa mengontrol pada diri anak, kamu harus begini, jadi A, B, C itu jelas tadi. Nah, maka dari itu adanya yang dulu pernah kita cermati, ada yang namanya pembelajaran apa itu? Pembelajaran diferensial. Gitu? Pembelajaran diferensial. Jadi menurut ya keadaannya. Nah, sekarang itu sedang dilakukan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya murid
tidak bisa berpikir. Semuanya itu, jadi pada akhirnya anak-anak itu tidak diberi ranking itu seperti itu. Supaya apa? Supaya salah satunya adalah kesenjangan. Oh, aku kok pengen bahwa saya di dalam sekolah bersama, mangkat bersama, pembelajaran bersama-sama, kemudian direket dengan nilai A. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang guru itu harus intinya tahu kemampuan anak masing-masing, karakternya anak masing-masing. Nah, kemudian nanti ini bahwa semua penguatan positif itu dapat bermanfaat. Nah, ada rujukan di sini bentuk-bentuk kontrolnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada beberapa yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik, rasa bersalah untuk semua murid menuju pada identitas gagal. Jadi misalnya ada anak itu tidak bisa apa-apa. Nah, mereka diberikan motivasi supaya bagaimana perilaku itu berubah sehingga menjadi apa? Menjadi karakternya lebih kuat sehingga prestasi akan meningkat. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus dalam menyampaikan pesan-pesan negatif. Kemudian, nah ini ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, seringkali kita menyampaikan kalau pada zaman saya dulu, pernah tidak? Zaman saya dulu pendidikan kita, kalian ini misalnya bla 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 bla, beda dengan sama sekarang. Nah ini seperti itu. Jadi banyak orang dewasa percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk sehingga sebagai guru kita punya tanggung jawab terhadap hal-hal tertentu. Supaya Pak anak tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi karena apa? Kita pernah mengalami pada zamannya. Zaman seperti apa? Zaman pada waktu kita masih anak-anak. Iya kan? Pada waktu masih kecil. Seperti bapak ibu punya anak, itu tidak boleh mainan di sana ada apa? Nah, anak kan mainan terus, belum tentu di sana itu ada bahaya. Gitu ya. Seperti itu. Untuk langsungnya agak cepat saja. Di sini ada stimulus respon. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah teori kontrol. Ini ada beberapa stimulus respon itu yang dulu itu bahwa realitas kebutuhan kita semua. Kemudian teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi seorang guru menyampaikan sesuatu itu sama. Tapi sekarang dengan teori kontrol kita bisa bahwa anak-anak itu punya karakter yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Nah ini, setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda. Tidak semua orang melihat, guru itu melihat bahwa anak-anak itu sama. Kemudian lagi di sini tadi makna di sini udah. Intinya ini ya, bukunya dengan catatan teratur peraturan disiplin politik tidak harus dengan ini ada kata makna yang disiplin sudah saya beri warna. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebanyakan orang itu menghubungkan bahwa kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada aturan. Nah, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman juga. Nah, jadi sesungguhnya beda itu. Karena yang namanya belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi sebuah firman. Justru akan salah satu rantai terakhir itu dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir kalau mentok. Nah, kalau mentok. Nah, seperti itu. Dalam budaya kita memang seperti itu. Makna kata disiplin gimana dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan.
Nah sekarang kemarin itu pada waktu olahraga Pak Ilham, pada waktu si Abdul Didik itu tidak memperhatikan waktu itu. Kamu lari 5 kali lapangan, aduh baik. 5 kali lapangan, mungkin supir juga. Ya, kebanyakan. Tapi juga saya seringkali juga ya nanti kita belajar ya teori kontrol sentak itu seperti apa. Apakah sebagai penghukum, apakah membuat rasa bersalah, atau sebagai terakhir manajernya. Tapi yang kebanyakan kita lakukan itu adalah gambarannya adalah seorang penghukum. Misalnya penghukum, nggak apa-apa kalau PR, ya maju aja. Zaman saya sekolah SMP, SD itu kan banyak itu guru-guru sebagai penghukum, ya, maju aja, nggak bisa baca, disuruh gini terus. Sama guru SD saya pada waktu saya masih di kelas 1 SD, saya masih ingat terus. Jadi hukuman yang dilakukan guru itu akan membuat terngiang dalam otak kita itu berapa puluh tahun. Saya sekarang mungkin sekitar 46. Nah, ketika hukuman yang dilakukan oleh guru saya di SD itu masih teringat, SMP masih teringat. Gitu. Tapi ya dalam arti hukuman-hukuman yang sifatnya negatif. Nah, ini akan membuat kesan yang negatif di otak diri manusia. Ada yang pernah mengalami seperti saya? Iya, gitu. Nah, standar nasional tadi sudah ada di sini. Nah, ada dia bosan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Ini sifatnya itu dari faktor eksternal. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga sifatnya juga eksternal. Nah, yang baik itu di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ini tumbuh di dalam hati nurani kita. Hal-hal yang baik. Contoh misalnya yang dari kita datang tepat waktu. Ya, bukan artinya datang tepat waktu. Salah satunya adalah kerja kita itu tidak terlambat, kemudian tidak dipuji oleh guru. Kita begini. Nah, itu salah satunya. Nah, tepat waktu jelas kita nomor 3 ini. Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan yang naik, itu kerjanya tidak serta-merta bukan dari dalam diri, tapi karena ada orang lain. Itu, ya. Nah, ini diaplikasikan ke anak-anak. Paling yang ketiga ini. Kemudian karena apa yang namanya guru itu adalah sebagai salah satu contoh bagi anak-anak itu, ya, contoh bagi anak-anak. Nah, seandainya kita ada memberi contoh yang kurang, seperti itu. Jadi saya seringkali juga di dalam kelas itu bagus terlambat. Saya kan datangnya sebelum jam 7 ya, kan di kantor dulu berhubung sama bapak ibu guru, melakukan kegiatan besok ya, itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang. Tapi kalau sekarang itu sebelum jam 7 kurang 5 menit sudah saya di kelas karena pakai akhirnya di dekat kelas. Jadi sedangkan lupa itu. Nah, di sini masuk pada di sini keyakinan kelas. Ini pada keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Nah ini. Nah sekarang ada pertanyaan-pertanyaannya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci setiap hari? Nomor 1 karena apa? Ya. Mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan helm pada saat tidak ditilang polisi? Nah, keselamatan agar kita selamat. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan mencuci juga keselamatan. Keselamatan apa? Tentang kesehatan.
bahwa kalau tidak menggunakan helm, kalau ada apa-apa, ada kecelakaan, kita resikonya ini yang perlu kita sampaikan juga. Keyakinan yang ada diri pada anak. Jadi yakin dulu. Aturan ini bukan mengatur kita, tapi bagaimana kita itu yakin bahwa aturan itu membuat kita itu apa ya, selamat. Yang kedua seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu ini. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi misalnya ini di kelas kita membuat keyakinan atau aturan atau kesepakatan. Nah, bagaimana prakteknya nanti? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu gini, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak, ya, daripada peraturan, lebih luas, ya, lebih kritis dan konkret. Yang kedua adalah keyakinan kelas itu berupaya pernyataan universal. Yang selanjutnya keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Nanti akan kita bahas juga dalam bentuk seperti apa. Ya, keyakinan kelas sebenarnya tidak perlu banyak kayak tata tertib di sini enggak. Tata tertib satu nomor kayak jam 7.00 harus sudah masuk. Bukan. Jadi kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lingkungan kelas berapa ya? Nah, semangat kelas sebenarnya itu kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dari update. Ketika keyakinan kelas itu sudah tidak berlaku, ya kita update lagi, kita berkesepakatan lagi, atau sudah berjalan. Nah, kita tingkatkan keyakinan yang belum apa gitu. Contohnya misalnya kalau misalnya anak-anak kita datang tepat waktu, kemudian lebih memperhatikan pelajaran di situ nanti. Nah, ini contohnya prosedur bagaimana pembentukan keyakinan sekolah. Yang pertama, ini Bapak Ibu bisa menerapkan kita masing-masing nantinya ya. Nah ini, tapi maka silakan warga sekolah itu untuk tukar pendapat peraturan yang perlu disepakati sekolah. Jadi misalnya pendidikan untuk anak-anak, ya kita sepakati dengan Bapak Ibu itu membuat kertas kecil, digabungkan, nanti mencatat. Nah ini mencatat semua masukan-masukan dalam bentuk positif di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah data. Misalnya kalau tidak menggunakan misalnya ini misalnya ada kertas kecil ya, kertas kecil apa namanya itu kan hijau itu. Origami yang kecil ada lemnya itu. Nah, itu di kelas saya belum dapat foto aja. Bukan. Sekitar ya. Nah, sekitar itu kan ada warna 3 warna. Nah, itu dibagikan ke anak semua. Kemudian anak disuruh nyatet. Jadi nyatet kegiatan yang aturan yang ada. Satu aja. Nah, kemudian atau kalau tidak buat di sini kertas apa namanya? Kertas besar. Nah, seperti Manila itu. Buat satu apa? Dua apa? Tiga apa? Ayo sini. Buat terserah. Satu orang satu. Tulis apa? Terus setelah itu kita kelompokkan. Nah, kalau yang pakai kertas apa namanya? Kertas kecil-kecil tadi ini kosong terus dikelompokkan. Teman ini apa namanya? Misalnya masuk tempat waktu. Di sini dibuatnya dari masuk tempat waktu. Mengapa saya bisa ngomong? Karena ada praktik jelas.
Nah, yang pertama susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di situ ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi sebuah positif. Yang pertama, contohnya di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ada kata jangan, tidak diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi mengamalkan anak itu jalan koridor. Jangan berlari, tapi berjalanlah. Nah, tidak apa. Nah, kemudian di sini dia kembali data surat pendapat yang sedang dicatat anak kalian. Nah, dan dapat ini pernyataan tulis di sana masih banyak yang berupa peraturan ganti kalau sifatnya peraturan ganti. Nah, selanjutnya ajak anak-anak itu untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang tujuh dari peraturan itu. Contohnya di sini ya. Di sini berjalan belas. Ini salah satunya. Tinggalkan dulu. Datanglah tempat waktu berada di apa ini? Berada di bawah satu payung ya, itu apa? Saling menghormati. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada. Kebajikan hormat, menghormati. Keyakinan ini yang dimaksud dalam daftar itu sepakat. Nah, kalau sudah berada misalnya anak dan menulis ini kelompoknya ini, kelompoknya ini. Nah, setelah itu anak-anak dulu kita sepakat. Nah, ini menjadi keyakinan kelas. Ya, kalau misalnya dulu saya ditanya oleh Miss apa bahasa Inggris itu? Kok kelas 4 apa ya? Lupa saya. Uangnya ya, buat kesepakatan kelas aja. Jadi kita omongan buat kesepakatan kelas. Misalnya, nah kalau misalnya, tapi dalam bentuk tulisan dulu nggak apa-apa. Nah, bahwa dalam satu durasi ini sepakat yang rame di mana, yang tidak mendengarkan bagaimana gitu. Jadi nanti akan aturan itu tidak dibuat serta-merta dari guru sendiri, tapi dibuat oleh warga kelas. Jadi misalnya guru tidak akan menghukum kalau misalnya aturan itu tidak dijalankan. Nah, ini yang mengamankan guru dari tindakan-tindakan protesnya orang-orang itu salah satunya. Saya pernah loh Bapak Ibu itu didepres karena melakukan anak. Nah, mereka tak kalau kesepakatan kok. Itu pernah tak keluarkan karena sudah beberapa kali satu rame, kemudian tidak mengerjakan PR. Ya satu rumah mengerjakan PR di luar karena dari jadi bosan itu. Nah, bila ada yang temannya itu ngomong sama ibunya, itu menyampaikan bahwa diri tadi keluar biota. Saya omongkan seperti itu sudah menjadi kesepakatan kelas. Kalau misalnya ada aturan seperti itu, ya maklum orang tua juga bisa memilih. Jadi yang membentengi kita sebenarnya salah satunya seperti itu. Nah, ini udah tadi intinya. Nah, ini contoh ya, contoh keyakinan. Nah, ya. Setiap anggota, misalnya kelas 1 lah. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi anak-anak ini harus belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Yang namanya belajar itu tanpa kenyamanan tidak akan bisa masuk. Nyaman dulu. Kalau nggak nyaman ya tidak akan tertib. Setelah mulai perlu melakukan tugas itu boleh dengan BM. Nah, anggota kelas perlu saling menghargai. Ini apa? Tidak saling mengejek. Nah, ini luas. Mengejek antar teman, mengejek orang tua. Hei Faizo, bapak ini target di bawah sekolah. Begini ini seringkali kan buka rapotnya itu lagi bapak itu seperti ini yang terjadi. Takut. Nah, perlu merasa aman bagaimana? Nah, ada yang mengintimidasi, misalnya mengintimidasi. Ya, salah satunya buat yang kalimat yang positif. Nah, misalnya kalimat bersikap positif apa dalam kita? Alhamdulillah ngomongnya senante.
sikapnya sopan, mau misalnya sikap baik, mau keluar WC ya, tidak melonong kayak slender itu, mau cuci tangan slender itu, banyak terjadi seperti itu. Nah, kita harus sampaikan kalau keluar itu minimal izin yang penting izin. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Artinya anak itu punya motivasi diri, percaya pada orang lain serta pada diri, menghormati orang lain serta pada diri. Apa ini? Contohnya tidak orek-orek tembok, ya, meja itu salah satunya. Berkomitmen terhadap setiap tugas apa? Tugas piket, tugas PR, seperti itu. Senantiasa saling bantu. Nah, kemungkinan jelas kita kalau di dalam semua kelas seperti ini, itu setelah penggerak kita akan tinggal, oh ya, sudah silakan, kalian masuk. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, kalau kita sudah menjalankan semua penggerak, otomatis kita banyak banyak rapatnya, banyak berdebat. Karena waktu setelah Jumatan minimal 1 jam itu kita gunakan. Jadi ada evaluasi. Karena ada beberapa modul yang kita bahas hari besok di sekolah penggerak itu juga sama. Nah, kita kesepakatan seperti itu. Jadi Bu Rini memberikan ruang waktu setiap Jumat itu digunakan untuk perbaikan atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita gunakan salah satu seperti ini, sosialisasi, kemudian menyalakan misalnya ada kegiatan-kegiatannya, kemudian tentang kesulitan belajar ya kita saling sharing. Oh, kelas 1 ini seperti ini. Nah, kelas 1 yang lain dilakukan seperti ini caranya. Jadi belum tentu satu orang guru itu dengan aturan yang sama itu dapat menyelesaikan masalah anak. Nah, dengan solusi yang lain mungkin bisa. Seperti itu. Ya, kita masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa loh? Yang pertama itu bertahan hidup. Misalnya ada penguasaan, kasta, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia anak-anak itu juga seperti ini. Ya, ada 5 kebutuhan di sini. Nah, ini nanti ya. Nah, saya ingin sampaikan di sini tentang nanti kira-kira kelas juga. Oke, Bapak Ibu, itu tanya yang kelas yang nanti ya. Untuk keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak 10 sekarang tidak usah. Ya 6 atau 7 aja. Seperti yang tadi saya contohkan tadi, tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak ini berkisar 3 sampai 7. Itu teman lupa. Apa sih disepakati? Nah, itu mana kelas 7. Nah, ini. Kebutuhan bertahan hidup di sini. Nah, bertahan hidup itu setipe ya. Nah, hubungannya dengan makan. Ya. Ini makan minum. Untuk bertahan hidup dari kesehatan rumah dan bukan makan. Ada proses yang kita buat hidup seperti itu. Kemudian yang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini. Jadi misalnya ada beberapa misalnya ada anak-anak yang di kelas itu mengganggu kali. Nah, itu ada beberapa kasus seperti itu. Nah karena apa? Karena di keluarganya memang tidak ada kasih sayang diberikan orang tuanya. Pengennya rame terus, jadi ganggu katanya. Jadi pengen diperhatikan gitu. Jadi ini. Jadi kalau kita baca dari
anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, jadi kadang-kala anak yang seperti itu malah oleh anak-anak itu disisihkan. Bukan yang seperti itu. Karena ini sering dijauhi. Nah, ini kan perlu kita harus tahu anak-anak karakter anak-anak itu seperti apa. Jadi banyak kasus-kasus ini seperti di Tujuh itu pada sini kalau misalkan. Nah ini penguasa kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Pernah Bapak itu menjumpai anak-anak yang jauh lebih duit kan tadi? Mau pasti belum pernah itu ada. Jadi pernah ada ya. Jadi kebutuhannya berhubungan dengan kekuatan. Bagaimana mencapai sesuatu menjadi kompeten. Kalian menjadi terampil, diapain ekspektasi dan kebanggaan kita didengarkan dan terasa berdiri. Jadi ini contohnya tidak hanya anak kompasi saja. Anak kompasi misalnya anak-anak yang misalnya prestasinya bagus, apa-apa saya. Jadi anak-anak yang kurang berhasil nanti akan tunduk terhadap dia. Di sini bisa kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Aku bisa kok. Jadi apa-apa dihargai. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian yang diakui dihormati. Nah, anak yang memiliki dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, itu rasa apa ya? Rasa apa dari teman-temannya yang lain. Nah ini kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian untuk bebas. Nah, berbuat apa aja bebas. Karena ini di sini anak dengan kebutuhan biasa yang ingin mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang menerima hal baru dan lain-lain bebas. Jadi pengen nek diulang, kowe ngaku aja. Ada ngaku terus omong baik. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ya memang karakternya anak itu kadang-kadang kan seperti itu. Jadi kalau murid SD dibanding murid SMA ya jauh sekali. Ya. Jadi kodratnya seperti itu. Ya pengen bebas. Nek kon tinggal 10 menit wae rasanya kelas 1, kelas 5 ada mungkin Bapak Ibu yang sesuai itu bersama, tapi beda ya. Kemudian nah ini kesenangan kita tentang kesenangan kebetulan kita mencari kesenangan bermain tertawa ya itu namanya anak. Kita juga seperti itu. Ada kasus-kasus seperti ini. Kasusnya nggak saya tulis. Di sini dalam kasus itu dari pihak bahwa yang melakukan kegiatan iseng saja, yang menikmati ekspresi rasa. Jadi iseng itu. Jadi kesenangan dia membantu temannya itu senang. Wah, yang bukan kalian yang nangis nanti senang. Karena dulu itu pengennya anak senang. Seperti itu. Bangga betul. Nah, karena kita masih pada institusi, ini institusi ada sebagai penghubung, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai manajer di sini. Nah, sebagai penghubung. Biasanya seorang guru itu ya sebagai penghubung ya hubungannya fisik maupun verbal. Bisa kata-kata, bisa fisik. Orang-orang yang dengan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat digunakan terhadap anak-anak di dalam
guru yang melanggar risiko itu malah berkata seperti itu. Patuhi aturan saya, tegas ya, atau awas, kata-kata awas di sini. Kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi kalau menghukum itu apa? Kadang-kadang nadanya soalnya tinggi, bahasa tubuhnya sama tanya melotot, jangan menunjuk-nunjuk, seperti itu. Ini aja supaya kita akan coba Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? ambil ulang. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Pokoknya nggak ada alasan. Sana, kamu keliling lapangan basket. Kalau olahraga bisa aja kan? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masa
kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa satu lagi tentang segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol ya. Ada beberapa tiga lagi. Coba kita cek lagi posisi. Nah, ini ada biar di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. kita akan mempelajari beberapa menit lagi tentang restitusi. Ini yang paling penting. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat memiliki posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya dalam hari ini. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan
Ya saya harus mematain mereka lah Pak. Susah banget. Saya besar-besar dia daripada yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh utang hina? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diriku sesuatu yang penting. Untung kamu tidak memikirkan orang, hanya memikirkan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memikirkan. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih apa gitu. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang bukan tentang TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Sampai Pak belum pernah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang seperti yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu bisa menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bisa berdoa kali ya Pak. Dan biasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak. Bangga bisa bersabar dan tenang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu itu salah satu contoh dari segitiga. Jadi intinya kalau misalnya ada beberapa anak yang kedapatan melanggar aturan, kita harus bagaimana? Kita harus melakukan diskusi. Jadi siapa misalnya terlambat ditanya. Yang pertama, yang melestarikan identitas, ya kan? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah yang paling pokok adalah percayakan keyakinan, ya, keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas atau di sekolah. Nah, Bapak Ibu terima kasih sekali. Mungkin hanya sedikit waktu yang bisa sampaikan, akan lebih paham lagi kalau kita punya waktu yang baik. Terima kasih telah berkolaborasi dengan saya, memberikan waktu. Dan insya Allah nanti ke depannya kalau ada materi yang lebih bagus, sharing bersama-sama untuk melakukan sekolah. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang perlu dibahas? Next. Ya, bisa ya. Next. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melakukan kesepakatan kelas di mana di dalamnya itu ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Jadi aturan di sini kita buat bersama-sama antara kita semua ya, baik saya, kalian, dan aturan ini nanti akan dilaksanakan mulai besok pagi sampai kalian kenaikan kelas. Berlaku seperti itu ya. Nah, akan saya bagikan kertas warna. Tolong bagikan. Cepat bagikan. Acak aja. Cepat.
Jangan pik semuanya. Ambil satu. Langsung ke taruh belakang, cepat. Ya, yang sudah mendapatkan kertas warna silakan menulis satu aturan yang kalian anggap sesuai dengan yang ada di kelas kita. Silakan. Yuk, yang mana ini? Oke, kita. Yang ini. Ini. Ambil satu. Gak usah kasih kasih nama langsung. Kalau dikasih nama nanti dikasih A, B. Ya, ambil. Ya. Tulis satu aja ya. Tulis satu. Di situ tulisnya. Tulisnya yang tidak ada lemnya ya. Pulpen. Kalau udah yang tidak ada lemnya, Dibalik. balik gimana? Maksudnya jangan di sini loh. Pak, jangan nggak Pak? Dibalik gimana Pak? Balik ya ke darinya. Ya nggak ada. Ini kan ada tulisan di sini ya, dibalik di sini. Bagian lemnya atau? Iya, artinya di sini nih saya di sini lem, ya tulisnya di sini. Gitu loh. Oke, ditempel. Kalau kata harus boleh nggak Pak? Benar. Tulisnya aturan yang positif. Berarti ini Pak. Nggak usah. Kan di lemnya. Satu aja. Sudah semuanya? Ya. Yang sudah selesai menulis satu kesepakatan kelas atau keyakinan, silakan ditempel di papan tulis. Gak usah berebut, satu-satu langsung tempel dulu. Tempel di yang ini, yang tempel dulu. Oke, tempel. Oke, sebelahnya. Baik, tempel. Sebelahnya sini. Sana. Terus. Yang sudah selesai, Anda silakan duduk tempatnya masing-masing. Aku suka menempelkan. Tapi gambarnya diambil apa tulisnya itu? Siapa? Yang lain udah belum? Ya. Baik. Kita akan lihat. Ya. Oke. Nah, setelah semua menulis, ini nggak kelihatan. Oke. Sini. Nah. Oke. Coba perhatikan. Setelah menulis, kita akan mengelompokkan. Ya, mengelompokkan aturan-aturan atau kesepakatan yang telah kalian buat menjadi beberapa kalimat. Ini ada melaksanakan piket, betul. Masuk kelas tepat waktu. Memang, nah ini kita tidak masuk harus apa ini?
lapor guru. Oke, bagus. Datang tepat waktu. Siswi datang tepat waktu. Baik. Coba kita akan siapa ya? Tekan, tekan. Jadi kamu kelompokkan kertas yang ada tulisan 1 sesuai kalimatnya di sini. Nah, tarik. Yang pertama datang tepat waktu, ada enggak? Tempelkan sini. Ya, terus ya, tempelkan sini. Sebelahnya jangan deket dong. Ini bawahnya. Terus bawahnya aja. Datang teman bawahnya. Yang lain, ada? Terus lagi bisa bawahnya betul. Yang lain sama. Apa ini? 40. Oke, ini. Lagi. Yang lain. Ini khusus tepat waktu enggak? Kalau enggak, di sini ganti yang poin yang lain apa? Piket, boleh. Ini. Ya. Bawahnya apa ini? Oke, bawahnya. Ya. Terus ya. Yang lain? Itu apa? Piket? Oke, sini. Habis. Nah, itu apa itu? Oke, sini. Ya. Apa itu? Melaksanakan dengan tertib dan aktif, melaksanakan apa ini? Ini berarti PR, sini aja PR, mengerjakan PR. Yang lain itu apa itu? Siswa tidak masuk harus lapor. Ini aja. Oke, baik. Silakan ditulis ini nih. Ganti ya. Salsa. Ini dah, tulis ini dah. Ini. Tulis di sini kesepakatan, tulis di sini. Kesepakatan kelas. Nah, judulnya. Keyakinan aja, keyakinan kelas.
A